Hampir 2 tahun semenjak mengumumkan penyakit kanker serviks yang dideritanya, pekan-pekan ini kondisi Julia Perez berada dalam titik paling mengkhawatirkan. Virus serviks yang semula hanya menggerogoti dinding rahim, kini mulai menjalari bagian tubuh lain. Selain sudah merontokkan rambutnya, kaki kiri pelantun Akura Popo itu mulai membengkak. Rasa sakit juga menjalar ke perut hingga punggung. Jupe yang semula masih menguat-nguatkan diri beraktivitas, akhirnya menyerah. Sudah hampir 10 hari ia menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di saat berjuang melawan rasa sakit itu, kabar burung sempat berseliweran. Janda Gaston Castanyo diwartakan meninggal dunia. Yang sebenarnya terjadi, tadi malam ia menjalani operasi ringan untuk pemasangan selang infus pada punggung serta pundak. Alhamdulillah sampai kemarin, alhamdulillah masih sehat-sehat. Kalaupun dia kakinya suka kaki ke sebelahnya bengkak ke sebelah kirinya. Kalau ya kadang-kadang suka sakit. Tapi kenapa mama tinggal main poli? Karena ya lebih baik sih. Itu pemasangan apa tuh ya? Kan kalau di infus di tangan, itu dia kan udah keseringan, udah nggak jalan. Jadi dipindahin yang di belakang, punggung, sama di mana ya? Oh di tangan, di atas. Sama di sini di tangan. Karena yang di sini tuh udah mungkin kebanyakan kena infus, udah nggak bisa uratnya kali udah nggak dapet. Pindahin aja hanya gitu. Secara umum, kesehatan Jupe tidak dalam kondisi kritis seperti diberitakan. Yang dibutuhkannya sekarang adalah perawatan intensif serta istirahat secara total. Kalau saya pikir dia lebih baik istirahat di rumah sakit. Seharusnya memang dia harus istirahat gitu ke. Kalau di rumah sakit itu kalau kenapa-napa jadi cepat ditanganin. Kalau di rumah kita bingung. Kalau lagi demam bingung. Jauh dari sini ke Cipto. Tapi kalau udah di rumah sakit, kalau dia kenapa-napa ya udah di situ. Jadi cepat ada dokter dan cepat penanganannya. Jadi kayak saya juga nggak was-was gitu. Kalau dia sih orangnya memang gitu dari dulu. Walaupun sakit nggak dirasa, nggak mau diliatin sama mamahnya. Padahal kita tahu kalau dia tuh tahu lagi sakit lagi apa, tapi ya dia nggak mau diliatin sama orang. Menurut dokter spesialis kanker level stadium 4 yang diderita Jupe, sesungguhnya sudah berada dalam status ganas. Keterlambatan penanganan di awal menjadi sebab dari penyebaran virus. Jadi ini sebenarnya disebabkan oleh virus HPV namanya, Human Papilloma Virus yang high risk, yaitu yang tipe 16-18. Jadi karena virus itu ada di mulut rahim, jadi serviks kan mulut rahim, beda dengan badan rahim ya, dia adanya di leher rahim, kemudian dia menetap di sana, terjadi perubahan sel sampai akhirnya terjadi sel yang ganas gitu. Kalau kanker serviks justru adalah kanker yang bisa dicegah sebenarnya. Bagaimana pencegahannya? Sekarang udah ada vaksin. Vaksin itu sebaiknya diberikan pada perempuan yang belum pernah berhubungan seksual. Jadi diberikan sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Gitu. Kalau misalnya sudah pernah berhubungan ya harus rutin pap smear karena dia dengan terdeteksi di awal dia bisa dicegah untuk menjadi suatu keganasan yang lebih lanjut gitu. Secara kajian ilmiah kedokteran, Dr. Dinda Dermandemesya juga membenarkan bahwa kelangsungan hidup Jupe sangat tergantung kepada kemampuan tubuhnya melawan virus. Kemoterapi menjadi salah satu treatment yang harus dikencangkan. Seperti yang tadi saya bilang, yang nama kanker kita melihatnya 5 tahun. 5 year survival kita bilangnya. Jadi untuk yang dideteksi dari stadium awal biasanya 5 tahun, ketahanan hidupnya 5 tahun itu bisa sampai 80%, 70-80%. Tapi ya apabila sudah sampai stadium yang lebih lanjut, pasti ketahanan hidup 5 tahunnya lebih turun lagi gitu, bisa 20%. 5 tahun, kita nggak bisa 5 tahun, ketahanan hidup dalam 5 tahun ya, sesuai dengan data yang ada gitu. Itu kan berdasarkan suatu research kan, berdasarkan suatu penelitian gitu. Jadi bukan yang ya 2 bulan lagi usianya, maksudnya itu kan, ya nggak kayak gitu. Kita melihatnya ketahanan hidup 5 tahun, presentasinya gimana. Kabar memburuknya kondisi Jupe direspon sahabat selebritis dengan cepat. Semenjak diopname, teman silih berganti datang membesuknya.
dari Yuni Syara, Luna Maya, Ruben Onsu, Ayu Dewi, Jessica Iskandar, Chan Kelvin, Ola Ramlan, hingga Syahrini berkunjung untuk memberi doa dan kekuatan. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bahkan secara khusus datang menjenguk sesaat sebelum mereka menunaikan ibadah umroh. Selasa kemarin, Dewi Persik sampai berurai air mata saat melihat kondisi sahabatnya berjuang melawan rasa sakit. Semua menyampaikan empati dan dukungan dengan doa, dan ada pula yang membantu secara materi. Jika dikalkusi, semenjak ia mulai terkena kanker, sudah tak terbilang banyaknya biaya yang dikeluarkan. Setahun belakangan, kebutuhan semakin meningkat seiring penyakit yang makin mengganas. Kemoterapi saja setidaknya harus dilaksanakan sekali seminggu. Alhamdulillah kita keluarga bantu dia dong. Dulu nih di saat kita lagi terpuruk ya kayak mamahnya, adik-adiknya, si Jupe banting tulang cari kerja untuk kayak mamahnya, untuk adiknya. Sekarang kita ada, adik-adiknya pun ada, ya kita gantian dan tidak kurang teman-temannya pun alhamdulillah yang punya rezeki tanpa Yuli minta. Selain mengandalkan tabungan yang sudah terkuras, kini keluarga menjadi sandaran utama. Beruntung, Jupe dikelilingi orang-orang yang mencintai dan peduli. Ada saja yang membantu. Sebenarnya si Yuli ini nggak mau minta ya. Dia pikir dia masih bisa kerja, masih ada yang lebih membutuhkan dari dia. Sebenarnya dia nggak mau. Tapi alhamdulillah jadi temannya itu tidak maksa ngasih gitu ya. Aduh, alhamdulillah baik-baik semuanya peduli. Si Yuli ini dasar nggak kerja udah lama, dengan dia sakit di rumah sakit berbulan-bulan, dari mana penghasilan gitu ya. Jadi temennya tuh mama juga sangat senang, semuanya pada peduli. Jupe sendiri memiliki keyakinan bahwa ia bisa melewati keadaan ini. Keinginan untuk sembuh juga disadari status sebagai tulang punggung keluarga, seperti harapan dan doa ibunda tercinta agar penyakit sang anak segera diangkat. Mintanya dia sehat, biar dia angkat semua penyakitnya, itu aja. Biar jadi dia ya, biasanya orang kerja itu kalau sakit kan gak enak. Dia sekarang aja dia walaupun sakit, tetap dia kerja, langsung ke rumah sakit lagi, karena dia biasa kerja. Doa yang terbaik seorang ibu ya, ibunya selalu dalam sholat selalu mendoakan semoga dia dikasih sehat, diangkat penyakitnya. Oh iya, seperti semula. Dan bekerja kembali dan bertambah rezekinya itu.